Horas, Balige Akademi hadir di hadapan Anda dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, kita kasih semangat dulu kepada Kapolri ya atas prestasinya ya, menjadikan kepolisian itu Republik Indonesia menjadi kepolisian rekayasa ya, yang prestasinya itu terbaik ya, terbaik dalam hal korupsi ya, se-Asia Tenggara. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri, Anda layak dapat sepeda atas prestasi Anda ini ya, menjadikan tahun 2023 menjadikan kepolisian Indonesia terkorup se-Asia Tenggara. Tingkatkan lagi Pak prestasinya supaya bisa terkorup se-Asia dan sedunia gitu. Biar bukan hanya dapat sepeda, nanti dapat mobil ya. Semangat Pak Listio ya. Oke, Pak Listio Sigit Prabowo ya. Selamat, Anda telah melindungi para prekayasa ini ya, Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Harimanrianto di jajaranmu di Mabes Polri sana ya, sehingga kasus ini pun tenggelam ya, jajaranmu itu tidak di tidak dijerat oleh hukum ya, karena di kepolisian yang terkotor terkorup se-Asia Tenggara ini memang para jenderal petinggi-petinggi kepolisian harus Anda lindungi ya. Untuk apa? Supaya makin kotor, makin korup se-Asia dan sedunia. Kami salut ya, rakyat sangat salut betapa Anda hebatnya melindungi itu ya, para ahli penipu perekayasa itu ya, Muhammad Nur Al-Azhar dan jenderal rekayasa ini ya, si Krisnamurti ini. Selamat Pak Listio ya. Saking hebatnya ini si perekayasa jenderal sampahmu ini ya, sampai mengantarkan langsung bukti rekayasa itu ya ke Kejaksaan Tinggi Pusat Jakarta Pusat ya, supaya dipakai oleh para jaksa itu untuk dipakai di persidangan ya. Krisnamurti si pengkhianat rakyat ini juga yang kau lindungi ini ya, menyebarkan BAP rekayasa itu dan videonya dipakai oleh dokter forensik Slamet Purnomo ya, terus dipakai lagi dokter forensik Budi Sampurna, dipakai lagi psikolog, kriminolog, toksikolog. Luar biasa Pak. Makanya prestasi kepolisian Indonesia ini sangat dikagumi oleh rakyat Indonesia. Terkorup loh Pak, se-Asia Tenggara itu luar biasa itu. Dan Anda, jajaran Anda, kepolisian Anda itu terkorup se-Asia Tenggara, dan Anda bertahan 3 tahun lebih jadi Kapolri. Kan luar biasa itu Pak. Pak Jokowi mempertahankan Anda. Artinya apa? Anda harus lebih meningkatkan prestasi Anda gitu loh. Kurang, terkorupnya kurang se-Asia Pak. Itu kalau bisa Anda Kapolri 10 tahun lagi, sampai 10 tahun. Ya, 5 sampai 10 tahun supaya bisa meningkatkan kepolisian Indonesia ini menjadi kepolisian yang sangat dikenal di dunia. Ya. Terkotor, terkorup sedunia. Lindungi semua Kapolri. Semua yang merekayasa itu lindungi semua para kriminal itu di di institusimu. Jangan lindungi ya. Tapi saya takut Kapolri ya. Kalau Anda berlaku seperti itu, rakyat bisa murka. Ya, harusnya Anda melindungi mereka dengan cara menegakkan hukum. Takutnya nanti rakyat marah, hukum rimba nanti ya. Hukum rimba nanti kepada Tito Karnavian, Krisnamurti dan Muhammad Al-Azhar yang kau lindungi itu gitu. Jangan sampai rakyat marah ya, akibat kekotoran di dalam institusimu. Rakyat marah ya, maka dia akan vigilanti, hukum rimba ya, karena hukum
yang kau tegakkan itu hukum tumpul kepada rakyat, tetapi hukum tumpul kepada institusimu, kepada jenderal-jenderalmu, ya, tetapi tajam kepada rakyat, ya. Oleh karena itu, ya terima kasihlah Pak Kapolri telah menghantarkan kepolisian Indonesia dikenal minimum se-Asia Tenggara, kan, terkorup se-Asia Tenggara. Ya, tolong ditingkatkan lagi agar lebih dikenal seluruh dunia, ya, atas korupsinya, kotornya, manipulasi, rekayasa. Ya, lindungi semua Kapolri, lindungi semua yang kotor-kotor itu, yang kriminal itu di institusimu, biar makin terkenal kepolisian Indonesia ini, ya, tingkat global. Sangkin korupnya institusimu, ya, Listio Sigit Prabowo ini loh, si Krisnamurti ini, ya, menggunakan jasa ahli-ahli sesat, ya. Pertama ahli apa? Ahli itu toksikolog Mabes Polri, ya. Tahu nggak rusaknya? Bodohnya minta ampun, ya, Mabes Polri. Pemodelan matematika atas laju dekomposisi sianida pakai kuadratik, itulah hebatnya kepolisian Indonesia. Dekomposisi sianida pakai kuadratik, parabola terbuka. Ya, kalau diekstrapolasi ke X menuju tak berhingga juga dia konsentrat sianidanya di dalam gelas. Itulah luar biasanya, hebatnya, ya, kotor, bungu, bodoh, ya, nggak tahu malu. Itulah Laboratorium Toksikologi Mabes Polri, Dr. Nur Samran Subandi. Hitung mundur pun salah. Yang soal anak SD aja hitung mundur manual saja bisa. Tetapi dokter toksikologi Mabes Polri, Laboratorium Mabes Polri salah menghitung. Dia bilang 1639, harusnya 1620, pakai persamaan bodohnya itu. Jessica menurut persamaan bodohnya itu masih ada di kasir, close bill 1620. Itulah hebatnya korupnya kalian, ya, manipulasi terus. Pokoknya manipulasi, manipulasi, dan manipulasi. Saya takutnya rakyat marah, ya, karena penegakan hukum hancur di tanganmu. Rakyat marah, beringas, brutal, hukum rimba yang terjadi. Saya takut justru kepada Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto sama Krisnamurti ini. Hukum rimba nanti, hati-hati Pak. Itu loh. Tegakkanlah hukum supaya kurang prestasi korupnya itu, ya, supaya tidak dikenal Indonesia sebagai kepolisian terkorup. Jadi kurangilah keterkenalan itu, prestasi korupnya itu, ya. Benahi kalau kau mampu, kalau kau bisa, kalau kau tegas, kalau kau bersih, ya. Kalau kau kotor, ya tahankanlah, ya. Siapa suruh kau kotor, ya kan? Saking hebatnya manipulasi si Krisnamurti sama Tito Karnavian ini, ya, bukan hanya dia menggunakan jasa Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto untuk mengotak-atik video CCTV digital itu, ya, dengan mengaburkan, menganimasi, ya, membuang informasi warna, terserah dia lah pokoknya, laju filmnya diotak-atik. Bukan hanya itu, nah video rekayasa itu juga diamati oleh dokter forensik Budi Sampurna dan Slamet Purnomo supaya sesuai dengan narasi mereka. Inilah luar biasanya institusimu, Listio. Luar biasa, kami kagum sama prestasi rekayasa kalian. Pingin jadi Kapolri, rekayasa. Pingin jadi jenderal, rekayasa. Toh banyak ahli kok yang bisa yang bisa dipakai, ya kan? Seperti Nur Samran Subandi, Budi Sampurna, terus Slamet Purnomo, banyak. Psikolog juga stoknya banyak, bisa dipakai untuk melancarkan rekayasa para jenderal ini, ya. Seperti Antonia Ratih Anjayani, kriminolog Niti Baskara, dan satunya lagi, ya kabur-kabur aja, simpulkan aja kan. Apa sih susahnya? Yang penting nanti dapat project, ya. Yang kabur kayak gitu, ya, bahkan Binsar Gultom aja membedakan centerpiece sama paperback nggak bisa, ya.
Bayangkan itu, bisa Budi Sampurna dan Slamet Purnomo, dokter forensik, itu bisa menganalisa gejala apa minum cyanida dari yang kabur-kabur itu. Bayangkan itu, saya pakai software saja, ya hancur. Itu tidak bisa saya kenali objek apapun. Saking rusaknya dibuat Muhammad Noor Azhar. Bayangkan dokter forensik yang nggak ada bidang image video processing, bisa dia menganalisa gejala minumnya cyanida dari yang sudah kabur-kabur begitu. Ini kan luar biasa kalian terstrukturnya korupsinya ya. Manipulasinya itu sudah kompak gitu ya. Butuh mana? Kau butuh mereka yang mana? Itu ahlinya. Ya, dokter mana yang kau butuhkan? Oh itu bisa itu dipakai itu. Itu Listio. Lanjutkan Listio keterkenalan itu ya dalam hal manipulasi dan rekayasa itu. Jangan tanggung-tanggung tingkat dunia gitu ya. Rekayasa terus, lanjutkan terus rekayasa itu ya. Belum lagi psikolog Antonia Rati Anjayani, kriminolognya juga Roni Niti Baskara, dan satunya lagi itu lupa ya. Udah simpulkan aja lazim tidak lazim. Oh ini ada yang ini pergerakan yang lazim, dicurigai, cemas, bla 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 dari yang kabur-kabur itu. Kan koordinasinya si anak buahmu ini, si Jenderal Bangsat ini kan, Jenderal Sampah Masyarakat Krisnamurti. Itulah hebatnya manipulasi itu di dalam jajaranmu ya. Makanya dapatlah prestasi terkorup se-Asia Tenggara ya. Ya mungkin mudah-mudahan tahun ini ya, itu kan 2023 ya, mudah-mudahan tahun ini, tahun depan 2024 prestasimu itu akan nambah, terkorup sedunia ya, berkat tadi itu kau lindungi si Krisnamurti, kau lindungi si Tito Karnavian, kau lindungi si Muhammad Noor Azhar, kau lindungi lagi si Christopher Harimanrianto, kau lindungi juga ke-6 jaksa pengkhianat itu, penipu, ya, menyajikan di persidangan video CCTV rekayasa kerjasama dengan si Krisnamurti. Kan hebat itu Listio ya. Ya mumpung kau 1 bulan lagi ini ya, mumpung belum ganti ini pemerintahan, lanjutkan buat lagi lebih hancur ini kepolisian ini, buat lebih buruk lagi, lebih korup lagi, lebih kotor lagi gitu ya. Karena apa? Ya karena kau kotor, kau melindungi para perekayasa itu, berarti kau melawan rakyat. Kau kotor ya. Kau tidak tegas, malah kau lindungi ya. Bagaimana para Kapolda melihat kau, Kapolres, Kapolsek melihat kau? Ya sampah kau gitu. Ya wajar kepolisian terkorup se-Asia Tenggara karena kau nggak tegas ya. Nggak tegas kau sama kepada siapapun. Hukum itu buta, penegakan hukum itu menganut konsep yang sering kau bilang, equality before the law, persamaan di depan hukum, tapi mulutmu mulut omong kosong ya. Di televisi kau sering bilang, kalau ekornya tidak sanggup kau potong, kepalanya saya potong. Omong kosong, big mouth, coward, loser kau. Anggaran 114 triliun per tahun, 400.000 kami sumbang per nyawa, per jiwa, per tahun untuk institusi kalian. Ya, kami bangga menyumbang 400.000 per tahun per nyawa. Bangga kepada kepolisian, berprestasi, terkorup se-Asia Tenggara. Luar biasa, polisi Kamboja aja kalah prestasi korupnya. Polisi Vietnam aja kalah prestasi korupsinya, kotornya, manipulasinya, rekayasanya. Ya. Luar biasa, kami bangga memberikan 400.000 pajak kami untuk kalian per nyawa per tahun untuk membuat rekayasa ini ya, melindungi semua rekayasa ini ya, sehingga kami nanti akan jadi korban-korban kalian.
Hari ini Jessica, besok Peggy Setiawan, besoknya lagi tah siapa, ya. Tinggal kalian bidik aja kami satu persatu untuk kalian rekayasa. Ya kan kalian yang menguasai barang bukti digital, ya semua barang bukti kan kalian yang menguasai. Siapa yang mengawasi? Kan kalian yang playing God di situ, berlaku seperti God, dewa. Ya, video CCTV kalian yang pegang, data mobile kalian yang pegang, ya, forensik lainnya juga kalian pegang. Apa sih susahnya merekayasa, Listio? Gampang sekali, Listio. Ya, lanjutkan kerusakan ini, prestasi ini. Kan kalian yang penguasaan absolut, terutama data digital, kalian. Ya, Muhammad Al-Azhar itu, kepala subbidang komputer forensik Baris Krim Mabes Polri, kan suka-suka dia mengotak-atik. Yang penting siapa yang ditarget untuk rekayasa, siapa ini untuk rekayasa supaya kita naik jenderal, kan gitu, Listio, ya kan? Apalagi kok naikkan lagi dia ke jadi sekretaris pusat laboratorium Mabes Polri, Baris Krim Mabes Polri, si penipu pengkhianat itu. Ya, Muhammad Al-Azhar, lanjutkan, Listio. Ayo rekayasa lagi, lanjutkan lagi. Kalian yang menguasai data, apa itu? Data, semua data, data digital, data forensik, kalian lah rekayasa. Langsung, ya. Tapi tunggu saja. Rakyat marah, distrust, public distrust terhadap institusimu, ya, karena sudah berprestasi terkorup se-Asia Tenggara. Rakyat marah, ya, hukum vigilante, hukum rimba akan berlaku karena kau. Penegakan hukum yang hancur, ya, bisa berbahaya itu Krisnamurti dan Muhammad Al-Azhar kalau hukum rimba berlaku. Ya, makanya tegakkan hukum supaya prestasi korupsinya, prestasi kotormu berkurang, institusimu, gitu, ya kan? Kalau kau dengar, kalau kau pura-pura buta, pura-pura tuli, pura-pura bisu, ya mudah-mudahanlah kau bisu, tuli dan buta permanen. Karena apa? 3 kali Dumas presisi saya. 1 Maret, 31 Maret, 10 Juni 2024. Ya, jawaban sistem Dumas presisi itu sampah. Ya, tidak berkader pengawasan. Ya, sistem sampah yang kau bangun, SDM sampah. Ya jadilah prestasi terkorup se-Asia Tenggara. Kurang itu. Anda itu Kapolri yang tidak berterima kasih, ya, kepada rakyatnya, berkontribusi, berpartisipasi, ya, untuk membersihkan jajaranmu, membersihkan rekayasa, pengkhianat, manipulator, ya, pengkhianat rakyat. Ya. Harusnya kau berterima kasih, berkontribusi, bukan diam bungkam kayak nggak jelas, ya. Bernapas masih nggak kau sih? Harusnya berterima kasih, gitu loh. Tidak butuh kami hadiah uang itu untuk kalian aja. Rakyat butuh dilayani, penegakan hukum yang benar, mengurus SIM benar, tidak ada sogok menyogok, mengurus apapun, tidak ada sogok menyogok, tidak ada jalur belakang, gitu loh, Listio, gitu loh. Kalau itu nggak kau benahi, ya selamat, Anda dapat sepeda. Makin korup, ya kan, makin distrust, ya, makin dibenci oleh rakyat. Karena apa dibenci? Ya karena kami yang membiayain, gitu loh. Rakyat ini ratusan juta yang membiayain, bukan biaya pungmu itu kan membiayain apa itu institusi itu. Ya, oke lah pemirsa, ya, kita ejek aja lah ya dengan bahasa-bahasa sarkas. Karena apa? Kalau kita kita tekan untuk berbuat benar, susah dia, bungkam terus. Mungkin kalau kita dorong untuk berbuat lebih buruk lagi, mungkin dia mau, supaya meningkatkan apa namanya prestasi korup dari kepolisian Indonesia ini menjadi tingkat global, ya. Kalau kita suruh dia berbuat benar, ya, meringkus para prekayasa itu, dia tidak mau, bungkam dia, ya, pura-pura diam, bisu, tuli, ya, buta, ya. Tapi kalau kita suruh mungkin dia lanjutkan manipulasi atau rekayasa itu,
ya, dengan melindungi semua rekayasa itu, mungkin dia akan semangat, ya, karena jiwa rekayasanya mendidih mungkin, ya, jiwa korupnya itu, gitu, ya. Biarkan dia makin berbuat apa rekayasa itu, ya, kita semakin kagum lah pokoknya, ya. Kalau bisa saya kirimkan sepeda gimana, Listio, atas prestasimu melindungi para rekayasa ini, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Al-Azhar, di institusimu ini, ya. Apa saya kirimkan sepeda sama kau? Bilanglah, jawablah, biar ku kirimkan sepeda, ya, tapi sepeda bekas, gitu, atas prestasimu itu, ya, prestasi sampahmu itu. Oke pemirsa, sampai sekian di video kami selanjutnya. Horas. Itu kemudian kita mengukur data itu, kita hitung dari situ ke belakang, kurangi sekian jam itu, maka kita sampai kepada, dari kita lakukan pengukuran itu pada jam sekitar jam 10 berapa situ? Berapa? Jam 10.30 siang, ya. Hitung balik dengan mengurang berapa tadi? 90 jam 9 menit 36 detik sampai pada titik berapa nih? 16.30 lewat 39 ya, 36 detik. Ini titik yang kita dapatkan di situ. Jadi itu simulasi menghasilkan itu, simulasi menghasilkan waktu itu, ya, waktu itu. Tetapi namanya perhitungan, setiap perhitungan ada namanya simpangan baku, standar deviation. Jadi untuk menjaga itu jangan keluar, kita buat rentang. Maka rentang itu jatuh kepada 16.30 sampai dengan 16.45. Itu waktu intake. Oh, itu waktu intake. Itu waktu intake masuknya. Dihitung dari waktu, bukan waktu dihitung dari waktu kami mengukurnya sampai ke belakang itu.
Ini 16.30, 16.45. Jadi bisa disimpulkan supaya tidak keluar tadi ada dari itu, supaya tidak keluar dari rentang itu, kita bikin rentang 16.30 sampai 16.45. Titik sebenarnya yang dapat dari perhitungan simulasi adalah berapa itu? 16.00 lewat 39 menit dan 36 detik. Itu yang bisa saya jelaskan, Pak. hari apa itu? Ya pemirsa, kita bahas sedikit ya kedunguan dari Nur Samran Subandi ini ya, Laboratorium Toksikologi Bareskrim Mabes Polri ya, memodelkan penguraian ya, laju penguraian sianida pakai persamaan kuadratik ya, atau persamaan parabola terbuka. Karena ini di depan ini koefisien dari X kuadrat itu ada positif, maka dia setelah turun dia akan naik kembali ya. Inilah konyolnya ya, terlalu dungu ya di Mabes Polri itu ya, Bareskrim itu memodelkan matematika penguraian sianida pakai persamaan kuadratik ya. Luar biasa. Coba kita buka programnya. Saya simulasikan di sini. Nah inilah dia ya, programnya dia ya, 0,1569 X kuadrat, inilah model matematikanya, minus 35,601 X tambah 9834,4 ya. Inilah persamaannya yang seolah-olah menurun ya, tetapi hanya 120 jam saja. Kalau kita kita ekstrapolasi persamaan kuadratik dia ke 240 jam, maka dia akan menaik terus ya. Nah ini dia ya, karena persamaan kuadratik parabola terbuka ini positif ya, jadi terus naik, malah konsentrat sianidanya dia malah naik. Inilah dungunya si Nur Samran Subandi ya, doktor padahal ya. Kalau kita ekstrapolasi lagi ke 480 jam, konsentrat sianidanya malah tambah naik terus. Luar biasa dungunya ya. Nah ini dia ya, dari 9834,4 menjadi ini di 450 jam 25.586,20 ya. Apalagi kalau kita buat seterusnya sampai 1000 jam berikutnya ya. Aduh, persamaan konyol bodoh seperti ini dipakai untuk mengkriminalkan orang dengan pasal 340 KUHP, ancaman seumur hidup atau hukuman mati ya, Bareskrim. Aduh, Bareskrim Polri, Scientific Crime Investigation abal-abal ya. Luar biasa. Nah inilah dia ya, naik terus sampai menuju tak beringga. Jadi di gelas itu kalau menggunakan persamaan bodohnya itu ya, menjadi pabrik sianida itu gelas itu ya. Jadi aduh, luar biasa sekali ya. Inilah konyolnya. Terus sudah persamaan kuadratik disimulasikan pakai Excel lagi ya, bukan saintifik ini aplikasi perkantoran. Inilah bodohnya orang-orang di Mabes Polri itu ya, Laboratorium Toksikologi Bareskrim Mabes Polri, asal-asalan. Oke, selanjutnya kita ini ya, kita bahas ya, hitung mundur dia. Dilakukan percobaan katanya 10 Januari 2016 pukul 10.30. Nah dari sini dihitung mundur ya, dihitung mundur dari persamaan kuadratik yang salah tadi itu ya, 6 Januari 2016 pukul 10.30 siang, dihitung mundur 90 jam 9 menit 36 detik ya. Jadi jawabannya dia adalah 6 Januari 16.39 ya, 16.00 lewat 39 menit dan 36 detik ya, seperti yang di video yang Anda saksikan ya. Inilah hasilnya dia, 6 Januari 2016 16.39 36 detik ya. Jadi dalam rentang waktu ini ya, 16.30 sampai dengan 16.45 dicocokkan dengan waktu animasi tangannya tangan Jessica yang direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Nah pertanyaannya, apakah
waktu mundur ini benar. Ternyata setelah kita hitung ya manual saja ya, 10 Januari 2016, 10.30 WIB, dikurangi 90 jam, 9 menit, 36 detik ya, dengan tahapan-tahapan seperti ini, ya, untuk langkah-langkah yang dibuat untuk anak SD ini ya, anak SD atau SMP harusnya 6 Januari 2016 pukul 16.20-24 ya. Inilah si Nur Samran Subandi ini, dokter tapi menghitung mundur manual, menghitung mundur waktu manual aja untuk persoalan anak SD aja salah. Dan hitungan dia itu dipakai di persidangan untuk mengkriminalkan orang dengan pasal 340 ya, KUHP ya. Bayangkan 1620 ini kalian bisa periksa ya. Selanjutnya saya uji dengan programnya, inilah dia ya. Nah, ini dia nih. Ya, kalau dia program 1620 lewat 10 ya, kalau lewat program Python saya buat ya, bukan 1639 ya, baik. Jadi hitungan manual ya, di sini 1620-24, kalau hitungan program saya 1620 lewat 10. Tapi inilah ya, si Nur Samran Dungu ini ya, 1639 supaya dicocokkan dalam rentang waktu ini ya, waktu Jessica yang dituduh memasukkan apa namanya sianida yang dianimasi Muhammad Noor Azhar ya, 162950 ya. Inilah luar biasa penipuannya Baris Krim Mabes Polri ini ya. Aduh, keterlaluan sekali ya. Padahal kalau lewat hitungan dia 1620 ini Jessica sedang ada di kasir melakukan close bill ya. 1620 harusnya, dengan perhitungan matematika dia yang salah itu ya, model matematika kacau, persamaan kuadratik untuk laju penguraian sianida satu-satunya di dunia itu ya, toksikolog paling dungu sedunia itu. Oke, sekian dulu pemirsa, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kemudian nanti ketika tayangan ini dimulai, mohon kepada ahli kedokteran forensik, apakah gejala ataupun kondisi atau keadaan korban adalah identik dengan gejala sianosis yang kemarin sempat ahli terangkan? Ya, setelah meminum, terdakwa korban memegang bagian mulut dan hidung, terus lanjut, kemudian ya itu pada pukul 16.18.57.58 korban menggerakkan tangannya di depan mulut dan hidung. 57 pada pukul 16.18.57 korban menggerakkan tangannya di depan mulut dan hidung beberapa kali. Mulai minum sampai dengan atau waktunya mulai dari dia minum sampai dia tergeletak kepalanya ke belakang, kira-kira berapa? Iya. 17.18.47 korban minum, coba pastikan 17.18.47 korban minum, mundur. 17.18.47 korban mulai minum, terus lanjut mulai maju, iya, sampai leher korban rebah di sofa. Itu pada pukul 17.20.28. Berarti kira-kira 47.13 sebentar Pak. 3. Yang saya tanyakan apa dari gerakan itu apa iya, berkaitan dengan keterangan yang disampaikan kemarin jenazah itu baiklah. Apa 1 menit 50 detik. 1 menit 50 detik. Ya, 1 menit baik. 50 detik. Jadi kalau melihat dari gejala ini namanya gejala. Saya kemarin bilang bahwa untuk menentukan atau menegakkan diagnosa suatu kematian karena keracunan ada 5 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama tadi saya ingatkan kembali saja, yaitu bahwa orang itu sehat, semula sehat, kemudian mendadak meninggal atau sakit. Yang kedua, ada tanda, ada kontak dengan benda yang diduga adalah racun. Dan yang ketiga adalah gejala. Nah, kalau lihat dari gejala dari CCTV ini jelas sekali adalah gejala dari keracunan sianida. Gejala keracunan sianida.
Kenapa? Karena gejala keracunan sianida, terutama dengan dosis yang besar, itu akan menyebabkan suatu rasa atau terbakarnya jaringan mulut bagian dalam dan salurannya sampai ke daerah lambung. Jadi korban ini sebetulnya terasa terbakar, jauh lebih pedih dan lebih sakit daripada kita makan yang pedas-pedas. Oleh karena itu dia segera membuka mulut dan mengipas-ngipaskan seolah-olah dia kepanasan untuk mencoba mengurangi panasnya tersebut. Kemudian gejala-gejalanya timbulnya kira-kira berapa detik? Biasanya tuh sangat cepat sekali. Jadi mulai dia minum sampai timbul dia tidak enak, itu sampai dia mati, ketika sampai minum jatuh, kan? dia rebah tuh 1 menit 50 detik. Ya, mulai dia minum kemudian dia mulai kerasa itu kira-kira berapa detik? Sebentar, dia menggerakkan itu dia minum 1847 ditambah itu 54 itu dia kena 7 detik. 7 detik ya. Iya. Nah, itu juga tanda-tanda yang sangat khas sekali untuk suatu keracunan sianida yang tidak bisa disebabkan oleh sebab-sebab lain. Jadi yakin itu adalah karena keracunan sianida. Karena apa? Karena diketemukan adanya sianida pada kopi tersebut. Saya kira itu. Terima kasih. Kemudian untuk ahli Pak Nuh juga ya. Tadi dijelaskan bahwa Pak Nuh juga melakukan olah TKP. Betul? Iya, olah TKP. Kemudian tentang dapat disisipinya ataupun dapat disisipi, dapat kemudian dihilangkan, itu apakah bisa dilihat jelas perbedaannya? Kalau ada frame yang dihilangkan, ada frame yang dimasukkan, ya, jelas sekali terlihat. Jelas karena analisa kita frame per frame. Analisanya frame per frame. Iya. Dari yang saudara ahli terima berupa file yang ada di dalam flash disk, iya, tadi saudara ahli sudah menegaskan bahwa tidak terdapat editing ataupun penyisipan ataupun pengurangan dari frame-frame tersebut. Berkaitan dengan kemudian saudara ahli telah mengunjungi TKP, melakukan olah TKP juga, atas pertanyaan penasihat hukum tadi bahwa ahli tidak mengetahui dari mana asal file tersebut, apakah dari apa tadi sudah dipertegas tadi saudara, tapi setelah saudara melihat tayangan CCTV yang ada dalam file itu, kemudian saudara melakukan olah TKP, saudara yakin tidak bahwa apa yang terdapat dalam tayangan CCTV itu adalah sebuah peristiwa yang betul real terjadi saat itu? Iya, betul. Yakin saudara? Yakin. Cukup, terima kasih untuk atas ini. Oke pemirsa, kita lihat lagi ya bagaimana Muhammad Nuh Al-Azhar ini memanipulasi Dr. Forensik Slamet Purnomo dengan hasil rekayasanya ya. Video CCTV 7 pukul 17.17 sampai 18.39 ya. Jadi kalau kita lihat lagi dari poin 27 ya, pada BAP si penipu itu Muhammad Nuh Al-Azhar, kita bisa lihat yang otentik ukuran frame dari DVR Tel View itu ya, yang dipakai pada Cafe Olivier ya. Outputnya ada 1920 piksel lebar dan 1080 piksel untuk tinggi ya, atau 2 jutaan piksel dengan kedalaman bit itu 8 bit per kanal, artinya 24 bit dengan representasi warna harusnya 16,7 juta warna ya, sangat baik dan tajam ya. Tetapi di sini kita lihat ya, untuk potongan pertama Muhammad Nuh Al-Azhar ya, kamera 7, 1557, 1717, Muhammad Nuh Al-Azhar melakukan penurunan resolusi ya, frame secara sengaja ya, merusak spasialnya, menyebabkan tepi-tepi objek pada video itu menjadi kabur ya, mengalami distorsi untuk konturnya. Harusnya laju frame adalah 25 frame per detik. Untuk PAL ya, Phase Alternating Line yang digunakan pada DVR Telview. Sementara di sini dibuat variabel oleh Muhammad Nuh Al-Azhar ya, ini dia.
Nah ini ya, dia lakukan downscaling, terus frame rate mode-nya dibuat variabel supaya bisa dia otak-atik laju frame-nya ya. Ini dia. Harusnya yang otentik seperti poin 27 Muhammad Noah Lazar, ini dia tercatat pada BAP Christopher Harimantrianto, laju frame 25, lebar 1920, tinggi 1080 ya, pixel atau 2 jutaan pixel per frame. Untuk potongan kedua, inilah yang diamati oleh dokter forensik apa itu ya, Slamet Purnomo ya, pukul 17.17, 18.39 tentang apa gestur atau gerak-gerik apa Mirna Salihin ketika meminum kopinya ya, gelas kopi. Nah ini pukul 17.17 18.39 jadi downscaling, diturunkan resolusinya secara sengaja oleh Muhammad Noah Lazar dengan e-red soft ya. Ini bisa gratis maupun berbayar. Nah, inilah dia hasilnya ya. 96576 atau 0,5 juta pixel ya, harusnya 2 jutaan pixel. Ya, frame rate-nya 25 harusnya ya. PAL ya, keluaran dari output dari DVR Delview menjadi 10 dia turunkan ya. Jadi bayangkanlah ya, apa yang diamati oleh dokter forensik tersebut ya pasti jauh dari kejadian nyata karena sudah dikaburkan, diturunkan laju frame-nya ya, seharusnya bisa bergerak halus jadi putus-putus. Setelah itu entah apapun yang terjadi ya mereka Muhammad Noah Lazar yang tahu ya, dianimasi, dikaburkan lagi, dianimasi lagi, dikaburkan lagi, suka-suka dia ya. Itulah apa namanya kualitas dari kepala lab komputer forensik Baris Krim Mabes Polri ya, si penipu itu menipu hakim, pengacara, memanipulasi barang bukti, menginjak-injak hukum, meminjak-injak barang bukti digital ya sesuka hatinya. Ya itulah, tetapi kita sangat menyayangkan juga bagaimana Slamet Purnomo ya sebagai dokter forensik senior itu ya nggak tahu dia berkomplot atau tidak ya dengan timnya pemanipulasi hukum Tito Karnavian dan Krishnamurti. Harusnya sebagai dokter forensik mengamati video CCTV yang sudah kabur itu harusnya dia menolak, tapi dia bahkan bekerja sama ya mengamati video CCTV yang sudah direkayasa oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimantrianto. Ya, padahal kalau kita menggunakan software aja itu sangat susah diamati pergerakan objek itu ya. Jadi Muhammad Noah Lazar memang benar-benar luar biasa kurang ajarnya itu ya, memanipulasi hukum gitu. Ya, kalau kita pakai software aja ini pun susah untuk diamati ya. Kita sudah pakai filter saja susah diamati pergerakan objek saking hancurnya perbuatan Muhammad Noah Lazar itu yang memanipulasi. Ya. Ini aja kita pakai filter aja itu sangat susah diamati ya. Apalagi dokter forensik ya, kita bantuan software saja ya, program yang kita buat sendiri ya, tidak perlu berbayar ya, karena ya kita software developer bukan tool user. Ini aja susah diamati, apalagi bagaimana dia menyimpulkan gerak-gerik Mirna Salihin ketika meminum kopi ya, disimpulkan bahwa itu adalah gejala minum sianida. Ini kan terlalu prematur si apa ini ya, Slamet Purnomo ini. Dengan software aja susah dikenali. Apalagi mata telanjang ya. Menggunakan software saja susah. Ya. Ini titik-titik poinnya juga tidak dapat secara terang ya. Itulah Muhammad Noah Lazar ini. Pergerakannya juga sangat kabur ya. Jadi secara software harusnya kan diamati pergerakannya dengan motion analysis, object tracking, optical flow analysis. Jadi bukan mata telanjang seperti Muhammad Noah Lazar lakukan ya. Itu bukan ilmiah, itu bukan scientific crime investigation, itu cuma
available ya. Jadi kita harus pergerakannya harus kita analisa dengan motion analysis, object tracking, optical flow analysis gitu untuk mengamati pergerakan ini. Tetapi karena sudah hancur dibuat oleh Muhammad Noel Azhar, pengkhianat rakyat itu, dan Christopher Harimanrianto, ya informasi pun hilang ya secara spasial maupun temporal. Itu 10% aja akibat perbuatannya dia itu ya, downscaling dari 2 juta piksel menjadi 2 juta piksel per frame menjadi setengah juta piksel per frame. Ya, secara spasial, belum lagi secara temporal dari 25 menjadi 10, itu kan tinggal 10% tersisa informasi yang rekayasa oleh Muhammad Noel Azhar, dan itulah yang diamati oleh forensik, ahli toksikolog, psikolog, ahli hukum pidana, kriminolog. Ini luar biasanya sih kurang ajarnya Muhammad Noel Azhar, yang harus dikurung tuh seumur hidup itu, merusak barang bukti digital ya. Begitu tidak ada apa begini analisis optical flow apa gini kan, ini kan kelihatan ini ya, ada lompatan ini secara optical flow ini yang vektor-vektornya terlalu panjang untuk tiap frame. Itu artinya apa, dia sudah melakukan, kalau dianalisa secara optical flow ini, analisis optical flow, maka nah yang vektor-vektor panjang ini dia sudah lakukan downscaling laju frame ya, 25 atau menjadi 10 frame per detik, karena apa, lompatannya terlalu kasar ya, putus-putus seperti ini ya. Ada putus-putus yang yang besar ya setelah ini, yang tadi juga. Jadi nah ini itu indikasi ya, yang putih tadi itu indikasi bahwa dia telah menurunkan laju frame. Nah ini dari 25 menjadi 10 karena pergerakan kasar ini antar frame ini kan. Nah ini dia kan. Nah ini juga, ini daerah sini. Nah ini indikasi ya, kalau menggunakan optical flow analysis ini, pergerakan yang sangat kasar ini merupakan indikasi penurunan laju frame. Jadi pergerakan pixel antar frame itu sangat kasar ya, sangat besar perbedaannya. Oke, sekian dulu pemirsa ya, inilah rekayasa barbar brutal biadab yang dilakukan oleh Kepala Sub Bidang Komputer Forensik Mabes Polri Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto, yang hasil rekayasanya diantarkan langsung oleh Krisnamurti ke Kejaksaan untuk menangani kasus ya, dan dipakai oleh semua ahli, mulai dari psikolog, kriminolog, ahli hukum pidana, dokter forensik, toksikolog. Inilah hukum sesat, peradilan sesat yang diciptakan oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti untuk memenangkan kasus dalam karir mereka, meningkatkan karir mereka. Oleh karena itu kita jangan diam, kita harus tangkap mereka ya, kita ungkapkan ke publik betapa brutal biadabnya perbuatan mereka itu. Oke, terima kasih.